Kubuka diarimu, matahari yang mulai tertutupi oleh gedung-gedung yang menjulang hingga ke langit. Awan yang tampak kemas-emasan, lampu kota mulai menjadi penerang di setiap jalan. Kemacetan yang mulai merenggang. Kulihat semua itu dari jendela kantorku yang letaknya cukup tinggi. Kesunyian yang menemaniku bersama senja saat ini. Kaki yang sudah tak sanggup menopang badan, cuaca yang membuat tidak nyaman. Ingin rasanya menyentuh air lalu membersihkan tubuh dan merehatkan diri sejenak. Namun untuk saat ini, ku selalu dihadapi dengan berkas yang tidak hentinya. Ku kerjakan di depan layar canggih yang membantuku setiap waktu. Jari tangan yang selalu menari-nari di setiap touch menciptakan sebuah tulisan di dalamnya. Membandingkan suasana yang kulihat di sini dengan desaku sangatlah jauh. Rinduku tiba-tiba datang menyapa. Ingin sekali rasanya menikmati sejuk embun di pagi di sana. Bertemu denganmu adalah impianku sudah sejak lama. Hingga tak terasa 48 bulan aku di sini mengejar karirku. Tak pernah terlintas di pikiranku untuk melupakanmu. Walaupun kepergianku saat itu hubungan kita sedang renggang akibat perbedaan pendapat. Padahal jika kupikir itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Jika saat itu kita tidak terbakar api yang memakan ego kita, pasti kita tidak akan bertengkar sehebat itu. Tak terasa hari berganti malam. Ingin rasanya cepat-cepat sampai di rumah, mengistirahatkan badan yang sudah remuk ini. Tetapi aku harus menaiki transportasi terlebih dahulu sebelum sampai ke rumah. Setelah sampai di rumah, bergegas aku masuk kamar untuk membersihkan diri. Tak lupa aku menemui ayah dan bunda untuk makan malam bersama. Lalu usai makan malam, aku masuk ke kamarku dan merebahkan badan di kasur, yang menjadi magnet tiap ku berada di dekatnya. Ku tatap langit-langit kamarku, memikirkan dirimu di sana tiap ku ingin tidur, merindukan semua kenangan yang kita lakukan. Tawa candamu, aku merindukan semua itu. Tidak lama kemudian, kantukku menyerang hingga ku tertidur dengan lelapnya. Kicauan burung yang mulai bernyanyi, sang surya yang menampakkan wujudnya, membuatku terbangun. Kulihat jam yang bertengger manis di nakas, bergegas turun dari kasur dan menuju kamar mandi. Hari ini akan sama seperti kemarin, menghabiskan banyak waktu di kantor, bertemu dengan berkas dan layar canggih di sana. Namun aku harus tetap semangat melakukan semua ini. Setelah mandi dan bersiap-siap, keluarlah aku dari kamar menuju meja makan untuk sarapan. Lalu kucium tangan kedua orang tuaku di sana. Ayah, bunda, Kesha pergi dulu ya, ucapku pada mereka, sambil melangkahkan kakiku keluar rumah. Seperti biasanya, untuk sampai ke kantor, aku harus mengendarai mobil dan menghadapi kemacetan yang sangat padat dan panjang ini. 45 menit kuhabiskan waktuku untuk sampai ke kantor. Tibanya aku di kantor, aku disambut dengan karyawan yang menyapaku dengan ramah. Kuanggukan kepala sambil tersenyum. Masuklah aku di mana ruanganku berada. Kuamati dengan jelas tiap sudut di ruangan ini, mengatur nafas dan bersiap mengawal waktuku pagi ini untuk lebih baik dari hari kemarin, menjalankan tugasku yang sangat sibuk dan memulainya dengan menatap sebuah alat elektronik layar lebar di depanku, lalu mengerjakan kembali tugasku yang belum tuntas dengan lihai dan cekatan jariku kembali mengetik. Setelah semuanya beres, seorang sekretaris memasuki ruanganku dan ia berkata, "Bu, sekarang jadwal meeting akan berlangsung 5 menit lagi." "Baiklah, siapkan berkas-berkasnya lalu bergegas ke ruang meeting," ucapku. Lalu perjalanan menuju ruang meeting. Salah satu karyawanku menghampiriku. Lalu ia berkata, "Bu Kesha, ada paket untukmu. Taruh saja paket itu di ruanganku," jawabku padanya. "Terima kasih Nisa." Lalu kulanjutkan perjalanan menuju ruang meeting. Sesampainya di sana sudah banyak orang yang menungguku. Hingga akhirnya meeting pun berjalan lancar. Kembalilah aku ke dalam ruanganku. Duduk di kursi menghadap jendela dan menghilangkan penat walaupun sebentar saja untuk melanjutkan meeting berikutnya. Kulirik paket itu. Terdapat keinginan yang kuat untuk membukanya. Namun lagi dan lagi, aku sudah dihadapkan dengan meeting kembali dan akhirnya kuabaikan paket itu. Hari demi hari pun berjalan seperti biasanya, yang sangat sibuk. Tanpa aku sadari, aku menyakiti diriku sendiri. Lupa melihat kondisi tubuh yang memang butuh jeda untuk beristirahat. Saat itu pun aku terjatuh sakit. 5 hari setelah kejadian itu, aku sedikit mengurangi jam kantor kerjaku. Mendapatkan pelajaran bahwa egois dalam pekerjaan dapat membuat fisikmu jatuh dan melemah. Kesehatan itu sangat penting untuk dijaga. Angin yang berhembus dengan memulai menggoyangkan
Tiba-tiba aku teringat dengan sebuah paket di kantorku yang waktu itu datang. Lantas aku berpikir bahwa besok aku akan membukanya di kantor. Hingga esok harinya aku kembali ke kantor dengan suasana hati yang sangat gembira dan ingin sekali membuka paket itu. Orang-orang kantorku begitu heran denganku saat ini. Mungkin terlihat diriku yang selalu menyunggingkan senyum dan bersiul seperti orang jatuh cinta pertama kalinya. Lalu kulanjutkan perjalanan menuju ruanganku. Dengan rasa penasaran, aku dekati paket itu yang berada di atas meja. Kubuka paket itu. Terlihatlah sebuah kotak yang diberi pita berwarna pink. Aku terheran, siapa yang memberikan paket seperti ini melalui alamat kantorku? Namun, ku tepis pikiran seperti ini. Lalu kubuka perlahan paket itu. Setelah paket itu terbuka, aku terkejut isinya. Sebuah buku, tepatnya seperti diari seseorang. Diari siapa ini? Mengapa seseorang mengirimkan ini? Lalu tak berpikir lama, aku membukanya. Dan aku terkejut di halaman pertama diari itu yang bertuliskan, "Diari untukmu." Pikiranku berkecamuk kemana-mana. Kubuka diari itu dan aku mulai membacanya. Selembar demi selembar, kalimat tiap kalimat tersirat makna rindu terdalam dirinya padaku. Ternyata tak hanya diriku yang rindu padamu, Alicia. Kau pun merindukanku, ucapku dengan mata yang berkaca-kaca. Kututup buku ini dan kusimpan dalam tasku, lalu membawanya ke rumah. Setelah sampai di rumah, kubuka kembali buku itu dan melanjutkan bacaku yang tertunda sambil berbaring di kasur. Tanpa kusadari, bulir-bulir bening membasahi pipiku. Setelah membaca buku ini hingga halaman terakhir, ternyata hari pun sudah berganti malam. Kuputuskan besok aku berlibur dan menemui sahabat kecilku ini. Kusiapkan semua keperluanku dari baju hingga barang yang akan kuberikan untuknya, sebagai kejutan untuknya yang selalu menantiku sampai saat ini. Setelah semuanya siap, segeralah aku tertidur, tak sabar berjumpa hari esok, di mana aku dan dia akan bertemu. Terlelaplah aku dalam mimpi indahku. Pagi pun tiba dengan cepat. Segeralah aku bersiap-siap dan menghampiri kedua orang tuaku untuk meminta izin kepada mereka bahwa aku ingin menikmati hari libur ini di desa di mana aku dilahirkan. Mereka menyetujui permintaanku, walau mereka tidak bisa ikut karena ingin menjenguk teman bisnisnya yang sedang sakit. Tidak masalah, semua itu tidak membuatku berubah pikiran untuk pergi mengunjungi Alicia. Kumasukkan semua barang-barang yang aku bawa ke bagasi mobil dan kulajukan mobil ini dengan santai menuju desa, menghabiskan waktu 5 jam untuk sampai di sana. Setelah sampai di desa, aku meletakkan semua barang dan memarkirkan mobilku di rumah paman yang berada tepat di sebelah rumah Alicia. Kulihat pintu rumahnya yang terbuka namun tidak terlihat orang dari luar. Kuhampiri rumah Alicia dan kuketuk pintunya. Melihat ibu Alicia yang muncul, ia tersenyum bahagia melihatku berada di sini. Kupeluk Bu Alicia bertukar rindu yang sejak dulu tertanam di hati. Aku menanyakan Alicia pada ibunya, dan ibunya menyuruhku datang di mana aku dan Alicia sering bermain di sana. Seketika aku teringat tempat itu, di mana kami selalu berbagi cerita dan melihat pemandangan yang begitu menakjubkan di sana. Segeralah aku berlari menuju tempat itu, dan kulihat sosok yang selama ini menjadi rinduku. Ia sedang duduk di bawah pohon tempat kami sering bermain. Kucepatkan langkah kakiku dan aku berteriak dari belakangnya, "Alicia!" Kuhampiri dan kupeluk sangat erat dirinya, melepas rindu kami yang sudah terbendung sejak lama.